Ya kalau disebut nanti saya nggak bisa pulang nanti. Ya. Ya. Itu advokatnya minta 15 juta, jaksanya minta juga. Tapi jaksanya mintanya lebih kecil karena mahasiswa ini sudah nggak punya duit lagi, 3 juta. Belum hakimnya Bang Karni. Jadi kalau Syarifuddin Umar itu tertangkap tangan, itu bukan hanya apes saja, tetapi memang begitulah sistemnya. Jadi bukan salah KPK di situ. Nah kalau sementara ini yang kita bicarakan karena KPK kemudian menjabat dan sebagainya, itu keliru. Karena memang ini adalah tanggung jawab kita semua untuk membenahi itu. Jadi yang terakhir yang dalam bahasa kami, dalam penelitian Pukat dilakukan di beberapa daerah itu ada satu kesimpulannya Bang Karni. Masalah hakim yang tertangkap ini bukan masalah sistem saja, tapi ini masalah person. Kita sudah naikkan, misalnya kita remunerasi, kita naikkan gajinya, tetapi masih saja begitu. Di Semarang, riset kemarin itu teman-teman Semarang bilang, ada pengadilan tipikor, hakim pengadilan tipikor yang memvonis terdakwa, tetapi tidak ditahan Bang Karni. Divonis 6 tahun tapi tidak ditahan. Kata hakimnya tidak apa-apa katanya. Lalu ini salah sistemnya atau orangnya? Jadi, bagi kami, penting untuk membenahi sistem, tetapi juga penting untuk menentukan orang yang benar di situ. Dan ini adalah kerja DPR dan pemerintah. Ya, rekrutmennya kan? Betul, betul. Itu saran Anda. Ya, dan kalau itu tadi kan dibilang 80%, 90% hakim di Sulawesi, dia bilang betul. Dan itu adalah tanggung jawab DPR dan pemerintah. Nah, kalau ingin jadi hakim, kalau ingin mendapatkan hakim agung yang bersih, maka DPR-nya harus bersih dulu. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan. Menurut Anda DPR nggak bersih? Kalau saya nggak bilang begitu, Bang Karni yang bilang begitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Bang Karni, sebentar Bang Karni. Bang Karni, kita mau klarifikasi dulu. Boleh. Karena ini menyangkut institusi DPR. Kalau saudara mengetahui fit and proper test Hakim Mahkamah Agung yang terbaru, itu Anda lihat itu yang terbaik itu tidak ada urusan uang. Itu yang terbaik dari Piliput 55 itu Hakim Agung sekarang dari Makassar. Itu kita pun tidak kenal dia, gagasan dan idenya. Suparman Marjuki ini dipilih KY itu bukan karena kedekatan, tapi ide dan gagasannya bagaimana membangun KY. Itu yang kita bangun sekarang di Komisi 3. Jadi Anda melihat di luar, Anda memberikan penilaian yang ini menurut saya tidak tepat. Remunerasi itu kita yang melakukan, mendorong seperti itu. Jadi kalau melihat ya fakta objektif lah seperti itu. Kami juga tidak membela DPR. DPR salah harus dihukum. Jangan disamaratakan semua seperti itu. Baik, saya kira hakim juga nggak mau disamaratakan. Tommy. Baik, Bang Karni, saya Tommy Sihotang, saya nggak mau campuri masalah Hakim Syarifuddin dan juga Puguh itu. Saya pengurus dan salah satu ketua di organisasi advokat, karena ada isu mengatakan bahwa uang yang diberikan Puguh itu mengalir dari ketua organisasi advokat. Mudah-mudahan KPK dengar ini, tolong diusut juga. Jangan sampai timbul fitnah ke kami, karena kami tidak lakukan itu. Tolong diusut uang itu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak. Saya masukkan untuk Komisi Yudisial Pak. Bahwa saya meneruskan yang tadi Profesor Oce Keligis, SEMA 9 tahun 76 mengenai imunitas dari hakim. Jadi hakim ada imunitasnya diatur dalam SEMA 9 tahun 76. Dan saya juga mengharapkan Pak Benyamin bahwa pengawasan kepada hakim masih ada satu SEMA, yaitu SEMA 167 mengenai eksaminasi putusan hakim. Dan ini sampai sekarang ini SEMA itu masih ada, belum dicabut dan tidak dijalankan. Sehingga pengawasan kepada hakim-hakim bawahan ini sangat lemah oleh Mahkamah Agung. Terima kasih. Gabriel. Ada satu prinsip, kontra bonos mores, kontra legem. Beberapa tahun lalu, Prof. Jimli ini pernah ngomong soal dalam pembenahan penegakan hukum di Republik ini, masalah etika perlu sangat mendapat tempat. Saya kira Komisi Yudisial punya tugas dan tanggung jawab itu. Nah, prinsip tadi merupakan prinsip hukum, menggarisbawahi pentingnya Komisi Yudisial dan pentingnya untuk pembenahan undang-undang itu, Bapak DPR RI yang terhormat. Terima kasih. John Valeri. Pak Karni, terima kasih. Saya hanya pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa
supaya pengawasan di Mahkamah Agung itu harus berfungsi. Dan untuk mengetahui suatu putusan itu, hakim ada main dan tidak, paling gampang. Baca pertimbangan hukumnya, disesuaikan dengan fakta hukum. Fakta hukum itu berbeda dengan fakta biasa. Kalau dari situ sudah bisa tahu bahwa hakim itu dia ada bermain atau tidak. Jadi kalau kita laporkan kepada Mahkamah Agung, biasanya Mahkamah Agung menolak dengan alasan bahwa kita sudah memasuki materi perkara. Itu adalah wewenang hakim. Tetapi ternyata putusan di pengadilan tinggi juga menguatkan saja. Jadi apa yang kita tuangkan di dalam memori banding atau memori kasasi itu tidak ada gunanya, tidak dipertimbangkan. Sedangkan kita dalam memori banding atau memori kasasi, kita sudah menunjukkan bukti-bukti yang sama sekali tidak sesuai dengan pertimbangan hakim itu, atau bukti-bukti itu ditinggalkan begitu saja oleh pertimbangan hakim. Baik, Terima kasih. KAE tadi juga udah dibilang boleh memeriksa materi perkara. Ya. Dan kami juga sudah ada laporan kepada KY. Terbukti KY juga begitu. Bodoh wae orang bilang. KY tidak teliti lagi. Itu yang sangat kami sesalkan. Kami bisa buktikan bahwa KY juga tidak meneliti apa yang kita laporkan. Bang. Artinya KY itu tidak membaca seteliti-telitinya. Itu yang kami sangat sesalkan. Oke. Terima kasih. Albar. Terima kasih. Saya pernah membuat satu pengaduan ini terkait bagaimana suatu sistem menjadi sebuah sistem yang mendarah daging. Kalau kita berangkat ke Singapura di pesawat kita sudah sadar jangan buang sembarang sampah di sembarang tempat karena Anda langsung ditindak saat itu juga dengan sanksi yang sangat mahal. Pertanyaannya kenapa di Indonesia tidak bisa seperti itu? Karena apa? Salah satu contohnya adalah KY. Kita laporin sudah diusulkan Majelis Kehormatan Hakim. Oleh Mahkamah Agung tidak menanggapi. Itu tahun Juli 2009, 2010 sudah direkomendasikan. Tetapi oleh Mahkamah Agung ditambah lagi adanya putusan yang dianggap sebagai mengebiri kekuasaan dari KAI oleh Mahkamah Konstitusi, jadilah Komisi Yudisial makin mandul. Banyak laporan saya, baik dari pengatas pengadilan Sampit maupun pemalsuan putusan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar. Itu dilaporkan. Dijanjikan akan dibereskan. Itu sangat mudah membuktikannya. Unprofessional conduct, itu sangat mudah membuktikannya. Saya sudah nemuin Pak Abbas di Komisi Yudisial. Apa tindak lanjutnya? Pak Parman pernah saya temuin di Jakarta Lawyers Club. Apa tindak lanjutnya? Semua janji demi janji. Saya berkesimpulan, KY mandul, bubarkan saja. Uang kita banyak membiayai mereka. Baik. Bubarkan saja. DPR yang punya wewenang bagi kita. Ya, terima kasih. Saya mungkin tidak akan masuk pada substansi, tapi karena ini ada hubungannya dengan kurator, saya pikir saya perlu menjelaskan. Jadi supaya kita bisa melihat dari sisi Ricardo adalah ilmu ketua hukum. kurator ya? Ya, saya seorang ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Nah, kalau kita lihat pasal 15 ayat 1, bahwa hakim pengawas itu adalah hakim yang diangkat oleh majelis bersamaan dengan kurator. Jadi dia mempunyai posisi yang sama. Jadi dia tidak melakukan tindakan untuk kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pasal 48 tahun 2009. Di sana dia tidak mengadili, tidak memutuskan, tapi dia melakukan pengawasan. Dasar hukumnya Pasal 65. Nah, jadi memungkinkan kurator dan hakim pengawas itu bertemu untuk dalam proses pengurusan dan pemberesan. Lepas dari apa yang itu lakukan, itu nanti kita akan serahkan pada penyidikan. Gitu ya. Nah, yang saya lihat di sini adalah bahwa apapun yang menjadi permasalahan ini itu sebaiknya disikapi dan dilihat dari sisi ilmu. Ya, kalau misalnya kalau kita katakan apa sebenarnya motifnya? Kalau misalnya seorang kurator harus meminta izin dari seorang hakim pengawas, izin itu kualitasnya apa? Apakah izin itu setara dengan putusan? Tidak. Kenapa? Karena pasal 78 mengatakan jika misalnya putusan itu berbeda atau tidak diberikan, kurator bisa melakukan tindakan dan itu sah gitu loh. Jadi kewenangan kurator mutlak karena pertanggungjawabannya pribadi. Baik, nah, yang pertanyaan saya satu aja tuh Anda.
Kenapa Anda belum pecat itu kurator itu? Ya, sekarang kalau kita Pak begini, ini kan proses sedang berjalan. Makanya saya katakan. Hakim agung aja udah mecat. Loh, itu kalau itu adalah kewenangan dia sebagai tindakan dari sisi hakim. Kalau kita lihat sekarang dalam posisi kurator, karena kewenangan dia adalah mutlak untuk Enggak, saya pakai anggota asosiasi Anda nggak pecat? Kita akan tunggu dalam proses pemeriksaan pada. Ya ada kayak juga nunggu. Tidak, karena enggak, ini suatu hal yang berbeda, arti yang berbeda. Ini kita harus menyikapinya dengan benar gitu ya. Karena ada ketentuan undang-undang. Jadi kita harus ketentuan undang-undang, bukan rasa. Jadi pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa seorang hakim pengawas tidak bisa bertemu dengan kurator itu salah. Enggak ada yang bilang itu. Dia malah membenarkan, cukup. Ya. Firman, Anda ada kasus nggak? Anda ada kasus dalam hal ini? Kasus saya dengan Sujiwo Tejo, Pak Karni. Jadi gini, ketika Sujiwo Tejo mendalang di zaman Gus Dur, beliau pernah mengatakan, nek dalang edan presidennya mewedan. Nah, itu beliau paling berani. Saya tidak tahu secara fenomena ketika beliau katakan itu, apakah itu tergambar betul bahwa suasana peradilan kita memang seperti yang dikatakan oleh beliau, bahwa edan itu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat ada Prof. Jimli Asidiki. Beliau membuat sebuah putusan. Saya tidak tahu apakah ini fenomenal yang muncul pada waktu itu dan ada urusannya dengan kondisi edan yang tadi itu. Ketika beliau memutuskan bahwa menghina, pasal penghinaan presiden beliau cabut. Ya, dengan alasan bahwa itu tidak demokratis. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah yang ditinggalkan dua pemikiran besar ini bisa menyelesaikan masalah yang kita bicarakan hari ini? Saya pikir ada soal yang menjadi penting di sini bahwa siapapun lembaga, termasuk pribadi, kalau dia punya ijtihad baik untuk melakukan perubahan, maka harus diberi ruang. Tapi jadi sekali lagi menjadi soal, kalau kepada Prof. Jimli tanpa merasa hormat, hakim Mahkamah Konstitusi kan juga hakim biasa, Prof. Jadi ketika Prof meninggalkan tempat itu dengan sebuah fenomena yang baik, tiba-tiba berakhir dengan fenomena yang tragis. Ada persoalan dugaan suap ya yang muncul di lembaga Mahkamah Konstitusi. Saya hanya mengatakan hakim juga tentu ada jarak antara hakim dengan hukum. Karena pekerjaan hakim kait dengan hukum adalah terkait dengan subjektivitasnya. Persoalannya subjektivitasnya apakah baik atau tidak. Maka itu saya pikir bahwa tentu perbaikan sistem penting. Tetapi kualifikasi untuk menjadi seorang hakim agung jauh lebih penting. Saya mengusulkan Prof. Gayus Lumbun untuk merubah Mahkamah Agung ke depan. Baik, advokat. Terima kasih. Pak Mirza, kita udah sampai di penghujung acara. Kami sengaja memilih topik bahwa robohnya benteng keadilan, semacam lampu merah atau peringatan bagi bangsa ini bahwa situasi memang sudah gawat. Ketika hakim akhirnya ditangkap karena korupsi, itu seperti zaman William Shakespeare, seorang hakim ketahuan mencuri. Dan William bilang, kalau hakim ketahuan mencuri, maka pencuri pun punya legitimasi untuk melanjutkan profesinya. Jadi kalau hakim juga korupsi, maka para koruptor pun legitimate untuk korupsi. Jangan ini yang akan terjadi. Karena itu judulnya sedikit lebih tajam. Tentu dengan harapan bahwa hakim kita, saya sangat yakin di berbagai pelosok masih banyak yang bagus. Dan kita berharap robohnya benteng keadilan tidak pernah terjadi. Kalau mulai hari ini ikhtiar atau tekad untuk menegakkan tiang itu kita punyai semua. Dan kalau betul-betul roboh, negara ini sudah tidak ada. Kita ketemu Jakarta Lawyers Club yang akan datang.